Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang exploratory data analysis menggunakan R. Jadi yang pertama kali itu pengertian eksplorasi data analisis itu adalah aktivitas mengeksplorasi data untuk lebih mengenali data dan merupakan salah satu langkah dasar yang penting dari proyek data science. Pentingnya EDA itu pertama untuk memahami struktur data, yang kedua untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel, yang ketiga mendeteksi anomali dan outliers, kemudian asumsi testing, lalu menginformasikan pemilihan dan rekayasa fitur, mengoptimalkan desain model, memfasilitasi pembersihan data, dan meningkatkan komunikasi. Jenis-jenis EDA itu ada 4. Yang pertama itu ada univariate non-grafis. Jadi univariate non-grafis ini bentar, ada masalah bentar. Lanjut ya. Sorry tadi. Jadi jenis EDA itu ada 4. Yang pertama itu univariate non-grafis. Jadi ini EDA untuk menganalisis satu variabel pada satu waktu, tapi dia nggak menggunakan grafik. Contohnya itu mean, median, mode, range, variance. Terus yang kedua itu ada EDA univariate grafis. Itu untuk menganalisis suatu variabel juga pada suatu waktu, tapi dia menggunakan grafik. Contohnya itu histogram, box plot, density plot. Kemudian yang ketiga itu multivariate tidak berbentuk grafik. Jadi ini untuk menganalisis lebih dari satu variabel, tapi dia nggak menggunakan grafik. Contohnya itu correlation matrix, covariance matrix, sama contingency table. Kemudian ada EDA multivariate grafis. Ini untuk menganalisis lebih dari satu variabel menggunakan grafik. Contohnya itu scatter plot, pair plot, heat map, bubble plot. Kemudian ada teknik EDA. Yang pertama itu analisis bivariate. Jadi analisis bivariate ini mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk memahami bagaimana variabel tersebut saling berkaitan. Contohnya itu contoh tekniknya itu statistik deskriptif. Kemudian ada lagi teknik kedua itu analisis univariate, analisis data yang berfokus pada satu variabel saja. Kemudian teknik ketiga itu analisis multivariate, untuk mengeksplorasi hubungan antara lebih dari dua variabel untuk memahami struktur data dan interaksi kompleks antar variabel. Kemudian ada lagi teknik analisis time series analysis. Ini untuk memeriksa data yang dikumpulkan atau dicatat dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada lagi analisis outlier. Di sini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengamatan yang sangat berbeda dari pengamatan lainnya dalam dataset. Kemudian ada missing data analysis. Ini untuk mengeksplorasi pola data yang hilang atau mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Kemudian ada visualisasi data. Ini untuk membuat representasi grafis dari data untuk memudah pemahaman. Kemudian ada tools EDA. Yang pertama itu Python, yang kedua itu R. Kalau untuk sekarang kita fokusnya ke R.
Kemudian langkah-langkah melakukan EDA yaitu pertama, pahami masalah dan datanya. Kedua, impor dan periksa datanya. Yang ketiga, tangani missing value. Keempat, jelajahi karakteristik data. Kelima, lakukan transformasi data. Keenam, visualisasikan hubungan data. Ketujuh, menangani outlier. Dan terakhir itu komunikasikan temuan dan wawasan. Kemudian untuk implementasi EDA menggunakan bahasa pemrograman R. Yang pertama itu kita lakukan formatting dan merapikan data. Di sini ada sintaks untuk sintaks untuk mendefinisikan variabel path yang isinya itu letak dari file CSV-nya. Kemudian di sini ada fungsi untuk membaca variabel path tadi. Kemudian untuk head ini menampilkan 6 baris pertama dari data frame DS ini. Ini data frame-nya. Kemudian str ini untuk menampilkan struktur datasetnya. Kemudian di sini untuk kita lakukan konversi dari kolom-kolom yang kayak char gitu untuk dijadikan ke IP data numerik. Terus di sini kita tampilin untuk menghitung dan mencetak rata-rata dari kolom-kolom tadi. Terus di sini kita terus di sini untuk menampilkan summary ini untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptifnya. Kemudian new DFDS ini untuk menyalin data frame DS ke dalam data frame baru. Kemudian sintaks ini untuk mengganti nilai NA dalam kolom itu dengan median kolom tersebut. Kemudian untuk head new DF ini menampilkan 6 baris pertama dari struktur data frame tadi. Kemudian ini untuk
mencetak nilai minimum dan maksimum dari kolom lengthnya. Ini untuk mencetak nilai rata-rata median kuartil pertama, kuartil ketiga, dan interkuartil range. Kemudian ini untuk mencetak standar deviasi dan varians dari kolom length. Untuk yang ini mencetak 5 ringkasan minimum kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Terus ringkasan statistik deskriptif untuk simbolnya. Di sini kita install package Postek, import library-nya. Kita buat library dari Postek-nya. Kemudian sini kita buat datanya itu menggunakan scatter plot. Kemudian untuk korelasi personnya, didapat dari engine size sama price itu didapat korelasinya itu 0,86. Untuk bore dan price itu korelasinya 0,53, high YMPG dan price itu korelasinya minus 0,69. Oke, sekian dulu presentasinya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.